Oke, selamat datang anak-anakku, khususnya untuk kelas 9. Selamat datang di kelas IPA. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi beberapa permintaan dari kalian, yaitu minta untuk dibahas beberapa soal yang kalian anggap susah, ya, waktu tryout kemarin. Nah, sekarang kita akan coba beberapa soal, di antaranya adalah tentang kalor, usaha, suhu, pemuaian, gelombang, dan organisasi kehidupan. Ya, sekitar ada 7 atau 8 soal yang akan coba Bapak bahas di sini. Oke, nggak perlu panjang lebar. Sekarang kita coba soal-soalnya. Kita lihat ya, soal-soalnya. Ada beberapa permintaan yang masuk kemarin di Google Classroom. Nah, ini adalah soal yang pertama. Nah, ini soalnya panjang atau enggak, Bapak singkat saja. Ini intinya adalah 50 derajat Celcius berapa derajat Fahrenheit dan berapa derajat Kelvin jika di sini. Ya. 50 derajat Celcius berapa Fahrenheit dan berapa derajat Kelvin. Oke, sekarang kita coba bahas. Nah, masih ingat kalian ini? Ya, ini adalah titik didih dari Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Ini adalah titik bekunya. Nah, yang perlu kalian ingat adalah titik beku dan titik didihnya. Cukup itu. Nah, maka kamu bisa merubah dari Celcius ke Fahrenheit, Celcius ke Kelvin, kamu dengan mudah. Oke, tadi adalah 50 derajat Celcius berapa Fahrenheit dan berapa Kelvin. Nah, sekarang kita coba ya. 50 derajat Celcius berapa Fahrenheit? Kita Fahrenheit dulu. Oke, Fahrenheit. 50 derajat Celcius berarti sekitar di sini. 50. Oke. Fahrenheit maka juga di sini. Kita nggak tahu. Anggap saja di sini X. Ingat fokus ke sini Fahrenheit dan Celcius. Nah, caranya mudah. Tinggal gini. Atas kurangi bawah per tengah kurangi bawah. Ini juga sama. Atas kurangi bawah, tengah kurangi bawah. Oke? Oke, sekarang atas kurangi bawah. 100 kurangi 0 berapa? 100. Good. 100 per tengah kurangi bawah. 50 kurangi 0 berapa? 50. Bagus. Sama dengan, sekarang kita lihat di Fahrenheit ya. 202 dikurangi 32 berapa? 180. Oke, bagus. 180 per tengah kita nggak tahu nih, nggak bisa X. Oke, X kurangi 32, maka X kurangi 32. Oh, ini udah jadi nih, udah gampang. 100 per 50 berapa? 2 per 1. Oke, biar gampang gini. 180 ini biarkan saja. 180 per X min 32. Kita kali silang sekarang. 180 dikali 1 berapa? 180 ya, tetap ya. Nah, sekarang X min 32 tambah kali 2. X kali 2, 2X. Kurangi 2 kali 32, 64. Sama dengan 180. Nah, sekarang berarti 2X sama dengan, ini kan minus. Pindah ke sini jadi apa? Jadi plus. Oke, 180 ditambah 64. Jadi 2X sama dengan 180 ditambah 164 sama dengan 0 tambah 4, 4. 0 tambah 4, maaf, 6 tambah 8, 14, 4. 1, tadi ini 1 tambah 1, 2, 2, 4, 4. 2X, 244, maka X berapa? X adalah 1, 2, 2. Oke, jadi Fahrenheit-nya 122. Oke, Fahrenheit 120 derajat Fahrenheit.
Good. Jadi 122 derajat Fahrenheit ya. Bisa? Oke. Sekarang kita coba cek balik ke. Nah. Wah, ribet. Kita hapus dulu. Nah, cari yang Fahrenheit 122. Fahrenheit suhunya 122 Fahrenheit. Fahrenheit 59. Kelvin 122 Fahrenheit. Nah, udah ketahuan nih. Pilihan gantinya yang mana? Yang benar yang mana? Jadinya? Ya. Oke, kita buktikan dulu. Berapakah suhu Kelvinnya? Apakah benar 323? Oke, sekarang pakai rumus yang sama. Pakai cara yang sama boleh. Oke, nah Kelvin di sini. Oke, berarti Kelvin di sini. Kelvin nggak bisa Y di sini. Oke, berarti ngecek atas kurangi bawah, tengah kurangi bawah. 100/50 sama dengan 273 kurangi 373 kurang 273 berapa? 100 juga sama 100 per berapa? Kurangin Y kurangi 273 kurangi 273. Oke. Nah, sekarang kali silang seperti biasa, tapi kita sederhanakan dulu. 2/1 sama dengan 100 per Y kurangi 273. Kali silang, maka 2Y dikurangi 273 kurangi dikali 2. 6. 2 kali 3 6, 2 kali 7 14, 4, 1, 2 kali 2 1, maaf 2 kali 2 4, tambah 1 jadi 5. Sama dengan 100. Pindah silang. Oh, pindah silang, pindah ruangan. 100 tambah 546 berapa? 646. Maka Y 646 dibagi ini adalah 3, 2, 3. Oke, jadi ini adalah untuk Kelvin 323. Kita kembali lagi. Jadi jawabannya adalah 323 dan 122 Fahrenheit, 323 Kelvin. Oke. Jawabannya jadi adalah yang B. Oke, kita lanjut. Lanjut ke sini. Nah, sebelumnya untuk yang ini, Bapak minta maaf dulu nih, kemarin ada kunci jawaban yang salah. Nah, kita lihat. Koefisien muai panjang. Semakin besar koefisien muai panjangnya, maka ya, semakin panjang juga memuainya. Karena koefisien muai panjang adalah pertambahan panjang tiap 1 derajat Celcius. Kenaikan 1 derajat Celcius. Oke. Berarti urutannya adalah, karena dia mintanya adalah pemuaian dari yang terkecil sampai terbesar, maka cari yang pemuaiannya, koefisiennya itu dari kecil sampai terbesar. Berarti besi baja, tembaga, kuningan, dan aluminium urut dari bawah ke atas. Jawabannya besi baja, tembaga, kuningan, dan aluminium. Jawabannya yang ini ya. Nah, jawabannya yang ini. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, ini cukup menarik nih soalnya nih.
ada 2. Ya, di sini ada 2 air suhunya berbeda. Nah, yang ditanyakan adalah yang prediksi yang tepat dari pengamatan siswa. Ya, maka ada yang memuai, mana yang tidak memuai, atau bahkan mana yang menyusut. Nah, ini 4 derajat Celcius ini, 4 derajat Celcius ini merupakan sifat anomali air. Ingat, anomali air. Anomali itu air yang tidak normal ya, maksudnya keistimewaan air. Nah, maksudnya gimana? Kita lihat. Nah, ini dia sifat anomali air. Air memiliki keistimewaan gini. Air yang sama, air ketika didinginkan di sini, ketika makin dingin, volumenya akan mengecil atau massa jenisnya makin besar. Oke. Tapi ketika suhu 4 derajat Celcius, ini adalah volume air terkecil atau massa jenis terbesar. Ingat ya, volumenya terkecil. Nah, jadi kalau lihat dari grafik ini, ketika suhunya di bawah 4 dan dipanaskan, volumenya akan turun. Nah, ini suhunya 1 derajat Celcius di bawah 4. Maka ketika dipanaskan, volumenya akan turun atau menyusut. Sedangkan yang suhunya 4 derajat Celcius ketika dipanaskan, volumenya akan naik. Maka yang I1 akan volumenya bertambah, sedangkan yang I2 volumenya akan menyusut. Jawabannya yang mana? Ya, benar, jawabannya yang ini. Paham? Ingat, 4 derajat Celcius. Oke. Kalau dari bawah 4 sampai ke 4, volumenya akan turun. Tapi ketika setelah 4 derajat Celcius, volumenya akan naik. Kita lanjut. Nah, ini juga banyak yang ditanyakan. Ya, kecepatan gelombang. Masih ingat kecepatan rumusnya apa? Nah, ada 3 rumus yang sering digunakan dalam kecepatan. Ada V adalah lambda dibagi periode. Ada juga lambda dikali frekuensi, atau rumus yang umum, jarak dibagi waktu. Oke, nah sekarang lambda per periode. Kita cek ya, gelombang berikut yang memiliki cepat rambat terbesar. Cepat rambat, kecepatan. Ini dari sini 1,5 gelombang. Maaf, 1,5 gelombang. 1,5 gelombang adalah 45 derajat, 45 cm. Satu gelombangnya berapa? Berapa? 30 cm. Oke. Nah, kita agak ribet nih kalau kita nyari pakai ini. Nah, kita yang cari yang gampang, coba pakai ini. Ya. Frekuensi periode ini sedikit ribet kalau di sini. Nah, kita yang gampang adalah jarak dibagi waktu. Ingat, jarak dibagi waktu. Kalau jaraknya sampai sini, waktunya juga sampai sini. Oke, sekarang waktunya berapa di sini? Kita yang A dulu. S per T. Jangan S-nya kita nggak tahu, T-nya dulu 2, gampang. 2. Oke ya, S per T. T-nya adalah 2. S-nya berapa? Ini 1,5 gelombang. Tadi satu gelombangnya berapa? 30 cm. Berapa gelombang ini? 1, 2, 3, 4. 4 gelombang kali 30. 4 kali 30 berapa? 120 cm. Ini berapa jadinya? 60 cm per detik. Oke, kita kasih tanda di sini adalah 60. Gampang kan? Oke, ini berapa gelombang? 1, 2, 3, 4. Sedangkan
Ininya 1,5 gelombang dalam 45. 1 gelombang maka 30. Oke, bisa. Sekarang kita cek yang lain. Sekarang kita cek yang ini. Nah, yang ini kita cek. Ini kebetulan 1 gelombang nih, 1 gelombang 30 cm. Oke, sekarang itu berapa gelombang? 1, 2, 3, 4. 4 gelombang. 4 gelombang 30 berapa? 4 gelombang kali 30. 4 kali 30 berarti 120. Dibagi 1,5. Artinya adalah 1200 dibagi 15. Berapa hasilnya? 1200 dibagi 15. 1200 dibagi, sudah dapat? Hasilnya adalah 80. Yang ini 80. Nah, sekarang yang ini 2,5. Oke. Ingat, jarak dibagi waktu. Jaraknya kita belum tahu, waktunya sudah pasti 2,5. 2,5. Oke. 1,5 gelombang 45. Berarti 1 gelombang berapa? 30. Bagus. Kita lihat berapa gelombang. 1, 2, 3, 4 gelombang. 4 gelombang, 1 gelombang 30. Berarti tetap 120 ya. Sama nih sebenarnya ini. 120. 120 bagi 2,5 berapa? 120 dibagi 2,5. Sudah yang dapat? Hasilnya adalah 48. Ya, good. Sekarang yang ini. Ini 48 ya. Wah, Anda udah tahu nih. 2 gelombang 75. Sekarang ini berapa gelombang? 1, 2, 3, 4, 5. 5 gelombang. 1 gelombang tadi 2 gelombang 75. Maka 1 gelombang berapa? 75 bagi 2. Berapa 75 bagi 2? 37,5. 1 gelombang 37,5. Tadi berapa gelombang? 1, 2, 3, 4, 5. 5 gelombang dikali nih, ya dari ujung ke sini ya, jarak dari sini O sampai ke 3, 0 sampai sini, 1 gelombang tadi adalah 37,5, 37,5, 37,5, 37,5, 37,5, maka 37,5 dikali 5, berapa hasilnya? Nah, 37,5 dikali 5 bagi waktunya berapa? 3. Oke, hasilnya adalah 187,5 dibagi 3. Hasilnya 62,5. Ini adalah 62. Jadi mana yang paling besar? Ya, yang B. Ini adalah yang paling cepat. Oke. Bisa dipahami, ingat. Lambda bagi periode, lambda bagi frekuensi, atau jarak bagi waktu. Kebetulan ini yang paling mudah adalah jarak dibagi waktu. Jarak dari ujung ke ujung, waktu dari ujung ke ujung. Jarak dari ujung ke ujung, waktu dari ujung ke ujung, seterusnya sampai ke bawah. Saya kira cukup yang soal ini. Kita lanjut. Nah, ini adalah perubahan energi. Nah, saat ini ada, kalau begini namanya adalah ada 2 energi, pasti ada energi potensial dengan energi kinetik, ayunan. Di tempat yang paling tinggi inilah energi potensial paling besar. Sedangkan tempat yang paling rendah ini adalah energi kinetik yang paling besar. Saat di atas, maka energi potensial, EP.
energi potensial. Ketika di bawah, ini adalah energi kinetik. Yang ini adalah energi potensial kembali. Energi potensial berubah menjadi energi kinetik, berubah lagi energi potensial. Energi kinetik, energi potensial lagi. Ya, jadi jawabannya adalah dari posisi A ke posisi B, maka berubah dari energi potensial berubah menjadi energi kinetik. Potensial karena ketinggiannya, kinetik karena kecepatannya. Oke. Nah, sama dengan contohnya nih. Ada kelapa. Contohnya ini kelapa. Jatuh. Sebelum jatuh, ini mempunyainya adalah energi potensial. Ketika jatuh kelapanya, debuk di bawah, maka energi potensial akan berubah menjadi energi kinetik. Oke, kita lanjut. Nah, ini kalor. Nah, ini kalor nih. Ya. Nah, kalau ini kayak Bapak kira sudah pernah bahas, kita lewatin aja. Kita coba dulu yang belum pernah. Ini sedikit nih. Nah, sepotong logam yang masanya 600 gram dipanaskan dari suhu 20 derajat Celcius hingga 80 derajat Celcius. Logam tersebut memerlukan kalor 1440 Joule. Pada sekarang daftar kalor tersebut pada tabel logam apakah yang dipanaskan tadi? Oke, lihat. Sepotong logam ini masak. Berarti ini adalah masaknya. Masanya adalah 600 gram. 600 gram itu kita jadikan ke kilogram. Jadi 0,6. Bagus. 0,6 kilogram. Dari suhu 20 derajat hingga 80 derajat. Berarti berapa selisihnya? Delta suhunya, selisih suhunya 60 derajat. Bagus. 60 derajat Celcius. Memerlukan kalor. Berarti Q-nya berapa? Kalor yang dibutuhkannya adalah ternyata 1440 Joule. Sekarang berapa? Nah, sekarang adalah kalor jenisnya mana yang cocok. Nah, rumusnya ingat untuk menaikkan suhu rumusnya apa? Q sama dengan M C delta T. Oke, good. Selisih suhu. Sekarang yang ditanya adalah C-nya. Oke, kalor jenisnya. Maka kalor jenisnya, oke, kita lihat dulu. Q-nya berapa? 1440 sama dengan masanya 0,6 dikali C dikali selisihnya adalah 60. Maka 1440 sama dengan 0,6 kali 60 36 C. Maka C sama dengan ini dikali ya 1440 dibagi 36. Ada yang berapa? Ada yang berapa? Ada yang tahu berapa 440 dibagi 1440 dibagi 36? Jawabannya berapa? Ya, 40. Wah, ternyata nggak ada di sini ya. Oke, jadi mungkin ada sedikit kesalahan menulis soal. Jadi ini jawabannya adalah tembaga. Oke, ya, nanti kalau ada kesalahan silahkan komen saja di bawah ya. Bisa atau nanti langsung ke Google Classroom kalau ada kesalahan-kesalahan. Nah, oke. Nah, Bapak sedikit membahas yang soal yang tadi dulu, bentar. Karena sedikit berkaitan. Nah, ini coba ingatkan. Tadi rumusnya sama, hampir mirip. Menaikkan suhu, rumusnya apa? Q sama dengan
M, C, delta, T. Good. Nah, B ke C ini tidak terjadi kenaikan suhu, hanya menjadi mencair atau melebur. Karena melebur, maka rumusnya adalah Q sama dengan M dikali L, kalau lebur. Ya, tidak ada delta T-nya di sini karena B ke C sama 0. C ke D naik lagi suhunya. Maka rumusnya adalah sama juga. Q sama dengan M C delta T. M massa, C kalori jenis, delta T adalah selisih suhu, Q adalah kalor. Nah, yang ditanyakan dalam soal ini adalah A ke C. A ke C. A ke C. Bukan ke D. Maka kalau A ke C itu cukup menggunakan dua rumus. Q sama dengan MC delta T. Yang pertama, C-nya adalah kalori jenis S karena suhunya di bawah 0 adalah S. Dan ditambahkan Q sama dengan ML. Oke? Ini nggak perlu dihitung. Nah, setelah dihitung, baru kamu ketahuan jawabannya yang mana. Oke, Bapak kira itu saja dari Bapak. Itu adalah beberapa pertanyaan soal yang masih kalian bingungkan. Coba jelaskan di sini. Oke, tetap belajar, tetap semangat. Belajar dari rumah. Kalau ada pertanyaan, bisa komen di bawah. Atau bisa langsung Google Classroom. Terima kasih. Cukup sekian. Sampai jumpa di video berikutnya.